Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Kita memasuki tahun baru 2023. Walaupun ini tahun baru Masehi, tapi kita semuanya hampir kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari kelahiran kita, dari gaji kita dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah masih menghidupkan kita. Banyak di berita-berita yang tahun 2023 juga dipanggil oleh Allah alias tidak hidup lagi di dunia ini. Dan kita pun di 2023 ini apakah bisa menyelesaikan sampai ketemu 1 tahun atau tidak? Mungkin di tengah-tengah kita sudah meninggal dunia, atau seperempatnya kita sudah meninggal dunia, wallahu a'lam. Karena umur urusan Allah, umur kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, kita tidak bisa mengaturnya. Sudahlah, kita pasrahkan kepada Allah, tinggal kita mengisi kehidupan ini, sisa-sisa umur kita dengan amalan yang terbaik. Apalagi di 2023 ini, karena kita tidak boleh semakin menurun,
Kalau kita amalannya menurun di 2023 ini, sementara mungkin kita di 2023 ini juga mau dijemput oleh Allah, maka celakalah dia, kata baginda Rasul. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka fahuwa mal'unun, dia terlaknat di sisi Allah. Allahu Akbar. Maka kita harus lebih baik di 2023 ini. Siapa yang lebih baik di tahun 2023 ini daripada kemarin, maka dia sesungguhnya orang yang robih. Robih itu adalah orang yang beruntung. Beruntung karena akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita cita-citakan semua. Kalau bukan itu apa? Allahu Akbar. Kalau tidak husnul khatimah, apa yang kita cita-citakan hidup ini? Padahal saya ulang-ulang terus, kehidupan yang sebentar lagi akan kita lalui, akan kita penuhi, dan pasti hukumnya adalah kehidupan yang berat, kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang panjang. Kita tidak kembali lagi. Andai kata di situ kita kekurangan amal, andai kata kita celaka di situ, sudahlah kita selesai. Kita mau minta tolong ke siapa? Allahu Akbar, tidak ada yang menolong. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari di tahun baru ini 2023 kita isi terus dengan amalan yang terbaik, sehingga kalaupun memang Allah sudah mentakdirkan kita tahun ini harus pulang menghadapnya, maka sekali lagi kepulangannya adalah kepulangan yang indah, yang dirindukan semua orang, kepulangan dengan amal soleh yang terbaik, sehingga kita disayang oleh Allah, dan pada akhirnya kita tidak akan mengalami siksa-siksa, tidak ada lagi. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, adik-adik, kita malam hari ini masih akan membahas surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams, silakan dibuka. Wasyamsi wa duhaha. Itu yang lalu baru kita baca ya, belum kita kaji. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji surat Asy-Syams. Seperti biasa kita akan ingin mengumpulkan pahala dari setiap huruf yang kita baca ini, maka kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i
وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها. Biasanya kita ikhfa'nya abad mang, itu enggak lagi kita, karena ini ikhfa ausat. Ikhfa ausat jadi man udah apa, zainnya itu sudah dekat ke gigi. Man zakkaha. Sekali lagi jangan sampai ke mang, walaupun itu enggak salah total, cuman belum tepat. Kita ulang lagi. Qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Ketemu lagi dengan dal ya, ausat lagi. Man das man, jadi enggak mang, enggak itu, enggak mangap ya. Man dassaha. Kita ulang lagi. Wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud biṭagwaha kadzabat Thamud biṭagwaha idh ba'atha ashqaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha wa la yakhafu uqbaha. Kha jadi dimunculkan ngoroknya. Wala yakha. Kalau nggak ngorok nanti ya ha susah itu. Kita ulang lagi ya. Wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bacaan sampai 15 ayat.
15 ayat ini hurufnya berapa? Allahu Akbar, banyaknya. Bahkan yang sering saya sampaikan dari AA Hidayat, alif yang berdiri satu itu sesungguhnya ada 3 huruf. Karena kalau ditulis alif yang satu itu menjadi alifun. Ada alif, ada lam, ada fa. Tiga-tiganya itulah setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah bi'ashri amthaliha, dengan 10 pahala. Subhanallah. Maka menurut Hidayat yang terbanyak itu pahala dari baca Quran. Nggak terasa dia. Fatihah aja kita baca berapa hurufnya Fatihah itu? Satunya itu tadi sudah 3 huruf. Wow, itu bukan satu itu. Wow itu al-wawu, nah itu. Jadi alif, lam, waw, al-wawu. Nun itu 3 juga. Nun, waw, nun. Kalau ditulis, maka berbahagialah sebagai orang Islam kita diberikan Al-Quran yang setiap membacanya diberikan pahala. Amin ya Rabbal. Kalau kitab lagi lain enggak? Apakah Bible, apakah Injil, Taurat, enggak. Hadis saja pun tidak diberikan pahala seperti Al-Quran. Kita baca hadis satu baris misalnya, tidak setiap huruf diberi, enggak. Cuma baca hadisnya ya Allah berikan karena kebaikan, itu Allah berikan pahala. Maka sekali lagi mari Quran, baca Al-Quran, tentu dengan bacaan yang benar itu. Kita sedang berusaha untuk benar ini, alhamdulillah. Di luar kita yang nggak belajar, wallahu a'lam bishawab. Saya ingin anak-anak nih, karena anak-anak ini kan otaknya masih apa? Masih bersih, cerdas, cepat mengingat. Mereka memorinya masih panjang, masih banyak. Mereka belajar bagai mengukir di atas batu, ya kan? Jadi ada tulisan itu di batu, nggak terhapus. Kita bagai mengukir di atas air. Tapi alhamdulillah kita menyesal pun menyesalnya belum mati, gitu. Kan yang sudah mati itu menyesal semua, Pak. Itu digambarkan jelas dalam Al-Quran itu. Mereka merengek, merangis, pengen meraung sama Allah, pengen dikembalikan ke dunia. Tapi nggak bisa lagi. Menyesal mereka itu. Pengen ngaji Al-Quran, pengen ngaji tajwid, pengen. Nggak bisa lagi. Alhamdulillah kita ini semua yang menyesal ini. Tapi menyesalnya alhamdulillah masih hidup itu. Maka jangan berhentilah ya, mumpung menyesalnya masih hidup, jangan berhenti kita mengaji. Minal mahdi ilal lahdi. Sampai kapan? Sampai mati. Hukumnya wajib. Ini saya ulang-ulang terus. Wajib. Di atas kewajiban. Kalau sholat tuh wajibnya sekali, puasa wajibnya sekali, zakat wajibnya sekali. Kalau mau belajar Al-Quran berlipat. Kenapa? Sebelum kita sholat wajib tahu tentang sholat, kan ilmu itu. Sebelum kita puasa wajib tahu tentang ilmu puasa. Itulah maka pahalanya itu luar biasa orang yang belajar ilmu. Baik, kita lihat satu persatu. Ada kalimat wasyamsi, diawali dengan apa itu? Alif dan lam, ya. Alif lamnya kita simpen atau tidak dibaca jelas, namanya al-syamsiyah itu. 2. Syamsiyah itu matahari, Pak. Jadi gambarannya itu 2. Ada al-syamsiyah matahari, ada al-qamariyah bulan. Nah, itu kan yang di dunia ini yang dominan kan bulan, matahari. Sama seperti tahun juga kan. Tahun qamariyah itu berdasarkan perputaran bulan tuh. Tahun syamsiyah itu berdasarkan perputaran matahari itu. Makanya saya nggak terlalu kalau kita memperingati tahun baru Masehi haram, nggak seperti itu kalau saya. Tapi ada juga yang bukan keras ya, yang saklek gitu ya. Yang saklek haram. Kenapa? Karena dua-duanya matahari maupun bulan itu miliknya Allah, bukan milik manusia kan itu. Hanya pakai perputarannya saja.
Paling kalaupun yang akan menjadi haram menurut saya versi memperingatinya. Bagaimana hura-hura ya haram kan gitu. Tapi kalau di masjid muhasabah ya bagus kan gitu tuh. Kita muhasabah tadi malam menangis merenung kita selama 2022 kita masih banyak dosanya kan gitu. Sambil mohon 2023 kita untuk tidak lagi banyak-banyak dosa, khawatir saya sudah meninggal dunia kan begitu tuh. Itu bagus kan gitu tuh. Tapi kalau hura-hura ya itu tadi menyikapinya. Baik. Jadi al-syamsiyah, al-qamariyah itu dari situ. Biar ingat gampang. Ingat-ingat itu. Al-syamsiyah itu artinya al yang tidak dibaca jelas, al-qamariyah yang dibaca jelas hukumnya. Itu di dalam pelajaran kitab ini kecil ini itu ada pada halaman 10 ya. Makanya kan banyak bukunya nih. Dipinjam aja sama DKM, saya bawa dulu lah pulang ke rumah. Nanti malam Senin yang akan datang bawa lagi kan gitu. Dibaca-baca. Kalau nggak dibaca-baca ya. Ini baca-baca ya. Baik. Kita lanjutkan lafaz syamsi. Ini kadang keliru ya. Sya, sa, ta. Itu harus dibedakan tuh. Itu namanya makhraj ya. Makhraj itu kan keluarnya huruf dari mulut kita ya. Makanya ada saja yang bacanya keliru. Wasyamsi, sin gede semua tuh kan gitu tuh. Ada wasamsi, keliru-liru. Sin pertama kecil, sin kedua gede. Jadi ini harus dilatih terus. Sya itu yang titiknya 3 gergaji. Sa gergaji saja tanpa titik. Ta itu perahu tanpa ada gergajinya ada titik 3 perahu titik. Sya, sa, ta. Nah, itu harus dilatih. Jadi wasyamsi, wasyamsi. Dan di sini karena ada mim mati, ya, ada mim mati, ini kena hukum mim mati. Hukum mim mati itu halaman 28, ya. Halaman 28 hukum mim mati itu ada 3. Bisa menjadi idgham mutamatsilain, bisa menjadi izhar syafawi, bisa menjadi ikhfa syafawi. Tergantung yang dihadapinya. Setelah mim mati yang dihadapi huruf apa? Huruf sin. Huruf sin bukanlah huruf mim atau ba. Nanti yang mingkem itu kalau huruf yang dihadapi huruf mim dan ba itu mingkem. Huruf mim itu menjadi idgham mutamatsilain, dia mingkem nanti. Yang kedua kalau dia huruf ba itu menjadi ikhfa syafawi mingkem juga ya. Naba'ahum bukan ya. Apa namanya? Kalau di sini coba kita buka contoh-contohnya di halaman 28 itu ya. Di halaman 28 silahkan sambil dibuka. Karena semakin sering kita membuka akan semakin ingat ya. Yang contoh idgham mutamatsilain kan yukhrijunahum, mim ketemu mim kan, minadz-dzulumat, yukhrijunahum minadz-dzulumat. Jadi mulut kita mingkem sedikit. Yang paling kirinya ikhfa syafawinya contohnya naba'ahum bil haqq. Jadi apa namanya mingkemnya tuh agak lama 2 harkat ya. Naba'ahum bil haqq. Sedangkan yang ini wasyamsi nggak boleh mingkem lama-lama. Misalnya ada yang tidak belajar bacanya begini. Wasyamsi wadduhaha. Salah itu ya. Jadi kalau lama-lama mingkem dia salah. Wasyamsi itu salah itu. Jadi nggak boleh lama-lama mingkem di situ. Ini kena hukum apa namanya izhar syafawi. Izhar itu jelas. Jadi jelas wasyamsi wa cepat itu. Wasyamsi wadduhaha. Ya, kalau kita sudah belajar ya sudah tahu. Yang nggak belajar nggak tahu. Baik, kita teruskan wadduhaha. Haknya di fathah berdiri ya. Fathah berdiri itu ada alif yang disimpan. Kalau ada alif mad tabi'i panjangnya 2 harkat.
Jadi kalau dengan pelajaran Pak Subki biasanya kan pakai papan tulis dia kan, itu digambarkan tulisannya tuh wa dot duha, haknya ada alifnya gitu tuh. Itu boleh nulisnya begitu. Berarti kalau ada alifnya, sakalnya jangan berdiri gitu. Sakalnya mereng karena sudah ada alif kan gitu tuh. Jadi ini pengganti sakalnya berdiri, pengganti alif sakalnya berdiri itu. Tetap ada mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Berikutnya ha juga ada alifnya langsung gitu kan. Ada alifnya langsung mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini pas sekali ya. Wal qamari, jadi wasyamsi dengan wal qamar bulan ya. Syamsi matahari, qamar bulan. Nah itu. Jadi lamnya al qamariyah, makanya wal qamari jelas kan. Jadi wal qamari jelas itu. Jadi itu membedakannya al syamsiyah, al qamariyah. Al yang tentang matahari gitu ya. Itu enggak jelas dibacanya wasyamsi langsung ke sin, tapi ini wal qamari bulan. Nah bulan alifnya alif lamnya al qamariyah. Cuman saya sudah pernah juga sampaikan di sini, jangan setiap ada alif dan lam ya al itu langsung al qamariyah al syamsiyah. Sebab nanti ada isim tersendiri seperti lafad alladzi ya. Lafad allati, lafad alladzina kan ada alif dan lamnya juga, tapi itu bukan al qamariyah. Mungkin sudah saya sampaikan, tapi memang harus diulang-ulang biar ingat ya. Kalau dicontoh di sini di ayat mana di atasnya nggak wa anta hillu mama wa walidi, terus ada nggak di sini contoh nih? Maksudnya biar jelas langsung gitu. Di ayat di surat apa nih? Enggak ada. Alladzina itu ada di atas ya. Di surat Al-Balad itu ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 summa kana minal ladzina amanu. Itu lafaz alladzina ya. Naik ke atas sedikit. Jadi Bapak dan Ibu lihat di atas ayat surat Al-Balad ya. Habis surat Asy-Syams itu kan baru surat Al-Balad tuh. Itu di ayat yang ke-17-nya itu berbunyi ayat yang ke-17 summa kana minal ladzina amanu. Maksud saya contohnya alladzina tuh. Alladzina tuh walaupun ada alif dan lam bukan al qamariyah dia. Karena dia isim tersendiri itu yang melekat ya. Isim tersendiri yang melekat. Adapun yang lain tadi asy-syamsi itu sudah bentukan. Awalnya samsun saja, nggak pakai alif dan lam. Dikasih alif dan lam asy-syamsu. Kayak masjidun, ini apa musola? Masjid lah, masjidun lah. Masjid itu masjid. Itu bisa dikasih alif dan lam al-masjidu. Berarti dia sudah tertentu kalau sudah ada alif dan lam. Namanya isim ma'rifat. Nah, ini udah ruwet lagi nih karena pembahasannya ilmu nahwu tuh ya. Ilmu yang Pak Subki itu ya. Ilmu nahwu tuh. Ilmu nahwu, ilmu sorof itu lebih ruwet lagi. Nah, jadi kalau ada alif dan lam itu tertentu gitu ya. Tertentu jadi al masjidu masjid yang ini. Tapi kalau masjidun masjid yang mana-mana aja tuh tanpa al ya. Itu larinya ke ilmu nahwu. Baik, kita lanjutkan. Wal qamari idza ada alif mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Talaha sama dengan tadi itu karena berdiri sakalnya ada alif yang disimpan ya. Ada alif sama 2 harkat panjangnya mad tabi'i. Ha sama juga mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Wan nahari ada alif dan lam lagi. Alif dan lamnya al syamsiyah karena kita nggak baca langsung ke nun. Wan nahari. Nunnya ada syiddah. Namanya apa? Gunnah ya kan? Yang ada gunnah itu nun syiddah dan mim syiddah. Itu halaman 13 itu.
Ya, pembahasannya di halaman 13. Ada nun syiddah, mim syiddah itu gunnah. Gunnah itu dengung 2 harkat. Wan nahari. Nah, jadi ada cantolannya dulu. Wan nahar. Nah, itu di situ gunnahnya itu. Nggak boleh kita baca wan nahari. Nggak boleh tuh. Wan nahari idza jallaha. Jadi tanpa gunnah, nggak boleh, salah bacanya itu. Jadi harus kental. Wan nahari idza jallaha. Enak lagi itu, enak. Ya, kalau kita yang sudah belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu, sikat aja. Wan nahari idza jallaha, kayak gitu. Baik, nunnya tadi gunnah. Ya. Ha ada alif mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Insya Allah kalau terus ya, apalagi sampai juz amma ini selesai aja, kayaknya udah pinter semua nih. Saya nggak usah ngajar lagi kayaknya. Udah pinter. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya ada ro, ri di sini. Ini ro dan atau ri ini karena di kasroh, ro-nya tarqiq ya, tipis. Ini halaman 25 kalau pembahasan tentang ro itu. Tarqiq, ada tarqiq tafkhim ya. Tarqiq itu tipis, tafkhim tebal. Mau dibalik gak apa-apa, tafkhim dulu yang tebal dulu, yang tarqiq tipis. Dibalik-balik gak apa-apa, yang penting tahu kaidahnya. Yang tafkhim tebal itu kalau di fathah atau dhamma, atau sukun fathah sukun dhamma. Sedangkan yang tarqiq tipis itu di kasroh atau sukun kasroh. Nah, itu pedomannya. Berikutnya idza ada alif lagi mad tabi'i. Jallaha sama dengan tadi, ada alif yang disimpan ya. Ha mad tabi'i juga panjangnya 2 harkat. Walaili, nah, ada alif dan lam juga ya, makanya double di situ. Kalau nulisnya tidak pakai syiddah itu lamnya 2 ya, maka lamnya 2 itu dihilangkan 1 dengan diganti dengan tasdid atau syiddah. Berikutnya idza juga sama mad tabi'i 2 harkat. Yaghshaha ya. Ughin. Ini ughin ini harus dilatih nih ya. Ughin. Jangan sampai kayak gitu tuh ya. Jangan sampai mantul itu. Dilatih jangan sampai mantul. Jangan go. Nah, kalau go sampai ke G itu nantinya kalau disukunkan dia mantul. Gitu tuh. Mantul tuh nggak boleh. Mantul itu kan wilayahnya qola. Sedangkan ughin bukanlah huruf qola. Pantang mantul. Jadi kita harus bacanya idza yaghsha. Nggak boleh yaghsha. Nggak boleh tuh. Maghdub itu juga sama tuh. Ghairil itu nggak boleh tuh. Jadi harus dihindari. Ghairil maghdubi. Itu perlu latihan ya. Kalau nggak latihan susah ya. Harus dilatih. Maka saya sering latihanlah di rumah di depan kaca, walaupun ditertawakan oleh cucu nggak apa-apa gitu. Lagi apa Bapak? Latihan. Wah, latihannya ini Pak, latihan Al-Quran Pak, itu pahalanya luar biasa ya. Ya, latihan Al-Quran pahalanya luar biasa ya. Jadi ughin ya, yaghsha. Baik, itu makhrajnya tadi. Sya itu sama juga, ada syakal berdiri, ada alif yang disimpan mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Ha juga sama mad tabi'i panjangnya 2 harkat. Berikutnya wassama. Ada apa itu? Pertama ada alif dan lam dulu ya. Ada alif dan lam tadi al-syamsiyah ya. Al-syamsiyah.
Ma itu ada apa? Ada bendera ya, ada bendera di atasnya, ada amjah setelah benderanya itu. Ini kalimat ini satu, ingat-ingat. Kalimat ini satu ya. Antara sama'i ya, sama dengan amjad itu menyatu. Walaupun kalau dilihat mana Pak menyatunya kan enggak itu. Tapi maksudnya satu tuh, satu rumpun itu ya. Beda nanti dengan ada yang alifnya itu punya yang lain ya. Punya yang lain kita contohkan. Nah, ini aja lah dulu. Kalau menyatu itu ya menyatu, maka saya sering bahasanya kuasai bahasa Arabnya dulu. Yang menyatu tuh istilahnya dalam bahasa Arab muttasil, ini tuh. Muttasil tuh menyatu, nempel, gendeng. Tuh banyak istilahnya. Menyatu, nempel, gendeng, itu muttasil. Nah, satu lagi yang tidak nempel apa? Munfasil ya. Munfasil tuh terpisah. Maka gampang tuh. Oh, kalau muttasil itu wajib namanya. Wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil. Kalau nempel tuh muttasil tadi wajib. Oh, berarti wajib 6 harkat. Sedangkan yang munfasil enggak nempel tuh pisah gitu. Kalau munfasil berarti mad jaiz munfasil ya. Bukan wajib, jaiz karena enggak nempel. Enggak nempel itu berarti boleh-boleh saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Kita lihat di ayat yang mana yang ada biar kita mudah memperbandingkannya. Di di atas tadi enggak ada ya yang jaiz munfasil. Yang sama paling ulaika itu ya di atas itu. Coba kita di surat bawahnya Al-Lail wal-Laili ada enggak? Ini cari yang dekat-dekat. Nah, ini di Al-Lail ada nih. Di surat Al-Lail di bawahnya surat Asy-Syams itu pada ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 itu. Ayat yang ke-15 itu ada la yaslaha illal ashqa. Ya, itu kan sama tuh. Lihat silakan ayat yang ke-15 surat Al-Lail itu ada la yaslaha, sama ada benderanya di atas, tapi antara ha dengan illa sendiri-sendiri. Jadi kalimat sendiri, la yaslaha sendiri, illa sendiri. Maka pisah kan? Kalau pisah-pisah tadi munfasil. Munfasil itu mad jaiz munfasil. Maka tidak harus 6. Boleh 2, 3, 4, 5. Jadi kalau baca yang la yaslaha boleh seperti ini. La yaslaha illal ashqa. Saya pendekkan 2 harkat. Boleh. Mau dipanjangkan 6 juga boleh. La yaslaha illal ashqa. Boleh, namanya jaiz munfasil, terpisah tadi munfasil. Tapi kalau as-sama yang sedang kita hadapi nggak boleh 2, harus panjang karena muttasil tadi, wajib muttasil. Bagaimana? Ya harus 6. Was-samaa'i wa ma banaha. Kalau ada orang yang baca pendek was-samaa'i wa ma, wah itu salah tuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang bacanya pendek 2 harkat saja salah karena ini wajib muttasil, wajib hukumnya. Baik, terakhir ma ada alif mad tobe'i. Banaha tadi sudah berulang-ulang juga ada alif mad tobe'i, ha ada mad tobe'inya. Sudah berapa ayat kita? Sudah 5 ayat, kurang 5 menit waktu isanya. Bisa kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Ayat ketiga Pak Ustaz surat Al-Lail itu boleh berapa harkat panjang? Oke.
Apa nih? Udah pengen iya, kita pengen berhenti. Baik. Ayat yang ketiga surat Al-Lail, bisa bapak-bapak lihat ya, lafadznya wa ma khalaqal dzakara wal untha. Tergantung. Jadi jawaban saya tergantung. Tergantung mau diwasolkan bacanya atau mau diberhentikan gitu. Wakof. Kalau wakof ya dua saja, dua harkat saja ya kalau wakof. Kenapa? Karena memang bukan mad jaiz munfasil lagi, bukan. Karena dia berhenti kan gitu. Kalau wasol baru boleh dipanjangkan ya. Jadi tergantung kita bacanya. Oke, karena ada ayat ya sudah kita pendekkan saja. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Dua harkat itu pun mad tabi'i, bukan mad jaiz munfasil, ingat itu. Jadi berubah-ubah tergantung bacaan kita. Nah, jadi kalau berhenti kita bacanya wakof tadi bukan menjadi mad jaiz munfasil tapi mad tabi'i, dua harkat saja. Tapi kalau kita mau bacanya wasol ya, kita bacanya mau wasol boleh kita panjangkan, tapi diwasol sekali lagi. Aduh, siapa anak-anak itu? Insyaallah ya. Di sebelah ya. Tidak ada selesainya tuh paling 10 kali lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita bacanya wasol seperti ini. Wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Munfasilnya kita pakai 6 harkat boleh. Kalau di wasol sekali lagi. Tapi kalau di wakof jangan. Jangan di wakof, misalnya Bapak panjangkan. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Salah. Kenapa Pak salah? Karena dia nggak menjadi mad tabi'i gitu. Ya, tidak menjadi mad jaiz munfasil kan. Nggak jadi mad jaiz munfasil. Itulah sering kita antara wakof dan wasol ini tidak sembarang. Memang gampang ya. Baca Quran tuh gampang kalau nggak wakof, wasol kan itu. Kalau nggak berhenti dilanjut. Tapi tahu nggak kaidahnya? Itu masalahnya ya. Tahu nggak kaidahnya? Kalau nggak tahu kaidahnya nggak sembarang ya kan gitu. Sama dengan orang sering menyambung Bismillah dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sama tuh. Kenapa? Dia nggak tahu kaidah. Dia sambung tapi kaidahnya malhamdu, yang seharusnya milhamdu. Karena huruf terakhir harus dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi itu dihidupkan, berarti mil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang nggak belajar coba dengerin. Malhamdu aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah itu. Cuman nggak mau belajar, mau gimana? Itu susahnya. Itu susahnya. Nggak sadar dia tuh, nggak sadar kesalahannya. Nanti ditanya di akhirat itu, Allahu Akbar, kamu baca Qur'annya salah. Iya ya Allah, beginilah saya bisanya. Oke kata Allah, kan Allah begitu nyantai aja. Tapi kamu nggak bisa tuh, ada upaya belajar nggak? Diam dia. Karena setelah berkeluarga sudah nggak belajar lagi kan, itu rata-rata kan. Di luar kita ini kan yang sudah berkeluarga, mentang-mentang sudah punya jabatan, pekerjaan, sudah punya anak, punya istri, punya kendaraan, selesai. Allah belum selesai. Masih ada kewajiban minal mahdi ilal lahadi. Oke, karena waktu Isya sudah sudah sampai mengajak kita sholat, kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna